Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Obi Rija, NPM 719212887. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai sistem ekonomi koperasi. Mengenai sistem ekonomi di Indonesia, yaitu termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Untuk yang pertama yaitu sistem ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristiknya koperasi Indonesia, mari kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip ekonomi. 2. Koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Yang kedua yaitu syarat pendirian koperasi. Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendidikan koperasi di Indonesia. Pendidikan koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. 2. Jumlah yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Syarat koperasi primer. Yang pertama yaitu pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangkap akta pendirian koperasi, bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, rencana awal kegiatan koperasi. Syarat koperasi sekunder. Pertama, hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer atau sekunder, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer atau sekunder. Syarat koperasi simpan pinjam, yaitu terdapat pernyataan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2019. Setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu surat keputusan penerimaan atau penolakan. Selanjutnya, tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu pertama, perencanaan pendirian koperasi, kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, ketiga, rapat pendirian koperasi, keempat, verifikasi nama koperasi, kelima, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi, keenam, verifikasi dokumen permohonan, 7. Mekanisme dan Sisminkop, 8. Pengesahan pendirian koperasi. Untuk selanjutnya yaitu awal modal pendirian koperasi. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.